untuk kita mencari tahu bagaimana kedudukan transgender di dalam Islam. Jadi maunya kita itu tetap kita ini seorang waria, tetapi di dalam koridor Islam. Saya ditembak bahwa saya gay. Saya mau gak mau mengakui dan emang dalam hati saya ingin sembuh. Gak mau terjerat dengan homoseksual. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT akhir-akhir ini masih menjadi polemik hangat di tengah masyarakat luas. Pergolakan pemikiran antara yang pro dan kontra pun terjadi seputar isu tersebut. Mereka yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis atau heteroseksual maupun pecinta jenis atau homoseksual. Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Saat ini, perilaku LGBT terus dibela dan didukung atas nama HAM atau hak asasi manusia oleh kaum liberalis. Namun bagaimanakah Islam menyikapi fenomena LGBT ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada episode ini kembali lagi kita berjumpa dalam program Kata Orang, melihat kejadian dari sudut pandang Islam. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daya tarik terhadap lawan jenis merupakan fitrah manusia karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia lengkap dengan ciptaannya. Manusia memiliki hati untuk merasa, manusia memiliki pikiran untuk berpikir, dan manusia memiliki jasad untuk beramal. Namun ada sebagian manusia yang berseberangan dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pasti pernah mendengar istilah LGBT, baik secara langsung maupun melalui media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Banyak perdebatan berkaitan dengan LGBT, dan LGBT merupakan salah satu isu yang sensitif di Indonesia ini. Bagi kita yang masih awam dengan apa itu istilah LGBT, mari kita simak penjelasan berikut. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komunitas gay atau komunitas yang memiliki menyukai sesama jenis, khususnya laki-laki. Istilah LGBT sudah mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan seperti di atas. LGBT memiliki lambang berupa bendera berwarna pelangi. Jika gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang menyukai sesama jenis, lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Sedangkan biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Transgender sendiri adalah istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku dan berpenampilannya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. LGBT itu kayak semacam penyakit bang. Artinya tuh kalau L itu lesbian, B biseksual, G apa? Kalau G-nya gay, kalau T-nya transgender. LGBT itu singkatan, L-nya itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya, LGBT itu kalau secara pengertian kan kesukaan atau kecenderungan kepada sesama jenis homoseksual, transgender, dan biseksual gitu.
LGBT itu suatu ya bisa dikecen itu adalah ketimpangan dari seseorang kan tentang masalah seksual kayaknya yang dimana itu LGBT itu kan kayak gay, kayak seksualnya panjangnya LGBT, lesbi, gay, LGB, biseksual dan transgender. Transgender. Tahu bang? Apa tuh bang? LGBT itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Setelah kita mengetahui apa itu LGBT, tahukah kita apakah penyebab dari LGBT itu? Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT. Berikut penjelasannya. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT adalah yang pertama, faktor keluarga. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang sangat penting bagi para anak untuk lebih cenderung menjadi seorang anggota LGBT daripada hidup normal layaknya orang yang lainnya. Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan anak menjadi cenderung memilih LGBT sebagai pilihan hidup. Ketika seorang anak perempuan mendapatkan perlakuan yang kasar atau tindak kekerasan lainnya dari ayah atau saudara laki-lakinya yang lain, maka akibat dari trauma tersebut, nantinya anak perempuan tersebut bisa saja memiliki sifat atau sikap benci terhadap semua laki-laki. Yang kedua, faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah terjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri juga dianggap menjadi penyebab seseorang untuk ikut menjadi bagian LGBT. Budaya ini yang mengenalkan mereka apa itu LGBT. Dalam ilmu psikologi, penyebab menjadi gay secara umum ada dua. Yang pertama, trauma masa kecil. Ketika kecil pernah mendapatkan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual sejenis, maka akan bisa mempengaruhi pola pikir atau orientasi seksual ketika dewasa. Yang kedua, menjadi gay karena pelarian. Lari dari suatu masalah, misalnya seseorang laki-laki pernah ditolak 7 kali oleh seorang gadis, atau beberapa gadis menolaknya, atau putus dari kekasih yang sangat ia cintai. Ketika ia perlahan-lahan menjadi gay, ia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan, sehingga ia benar-benar memutuskan menjadi seorang gay. Perilaku yang menyimpang timbul kalau menurut awak bang. Masalahnya awak lah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan tapi merubah kodratnya masing-masing tu. Sebenarnya kalau kita lihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi agama sendiri itu sudah sangat-sangat fatal, dan Allah sendiri sangat melaknat. Jika kita melihat dalam sejarahnya pada kaum Sodom di zaman Nabi Lot, memang itu sangat-sangat bisa dikatakan 2 kali lipat dosa orang yang berhubungan sesama jenis daripada orang yang tidak sesama jenis gitu. Ya, kalau menurut awak bang, LGBT itu perbuatan yang salah. Soalnya awak sebagai muslim bang, di dalam Al-Quran tidak diajarkan dan diharamkan LGBT tersebut bang. Kalau menurut awak sih perilakunya itu menyimpang bang. Menyimpang itu beko, kalau nampak dari awak menurut pribadi itu mengganggu gitu. Perilaku orang LGBT itu susah-susah gampang ya dilihat ya. Bisa dia kayak gay gitu kan, badannya kekar, maco, tapi tahu-taunya di belakangnya bisa dikecian tak kicuh adanya kan. Jadi perilakunya tuh susah lah diketahui kalau dari orang-orang awam kan. Dari pemaparan yang telah kita dapati, bagaimanakah Islam memandang fenomena LGBT ini? Bagaimanakah hukumnya dan bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang terkena LGBT ini?
Mari kita dengar penjelasan dari narasumber kita, Buya Muhammad Elfi Syam LCMA, yang akan memaparkan kepada kita bagaimana hukum LGBT dan bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang terkena LGBT ini berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat fenomena yang ada pada dewasa ini. Ada yang diistilahkan oleh orang adalah LGBT. Ada sebagian dari negara-negara tertentu yang memaksakan bagaimana LGBT ini berkembang di daerah lain. Di daerah kita Indonesia juga mulai adanya komunitas LGBT yang menyerukan untuk memiliki hak dan dipersamakan haknya dengan yang lain. Dan tentu ini ketika kita berada di lingkungan Islam, kacamata yang akan kita pakai itu adalah kacamata Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu LGBT? LGBT kependekan dari beberapa penyakit sebenarnya, yaitu lesbian, gay, kemudian biseks, kemudian T-nya ada pemindahan atau menukar gender, yakni menukar status seorang jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Baik, kalau kita lihat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lesbian yaitu antara hubungan perempuan dengan perempuan. Yang dinamakan dalam bahasa Arab adalah sihaq. Hal ini telah dilarang oleh agama kita. Sampai Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang perempuan untuk masuk tidur bersama perempuan lain dalam satu ini selimut. Karena ini akan berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Malah sebagian dari ulama mengatakan zinanya wanita dengan wanita itu adalah sihab, yaitu lesbian. Di mana dua orang perempuan yang mungkin mereka saling mencintai dengan nafsu syahwatnya, mereka saling merangsang sehingga mereka merasakan kepuasan apa yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Ulama melihat bahwasanya orang melakukan lesbi ini, maka dia diberi hukum ta'zir. Apa itu hukum ta'zir? Hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memberikan dia jera untuk melakukan perbuatan itu kembali. Ketika hakim memberikan putusan untuk hukum kepada lesbi, yaitu bentuk ta'zir, boleh jadi hukumnya berat. Maka oleh karena itu terjadi perbedaan pada ulama untuk memberikan hukum terhadap lesbi ini. Maka kalau kita lihat itu adalah bagian dari bentuk pelampiasan syahwat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bentuk orang yang telah melampaui batas. Faman ibtagha ghaira dzalika fa ulaika humul adun. Siapa mencari jalan selain dari itu, maka itu dia telah melampaui batas. Adapun gay atau yang dinamakan dengan homoseks atau juga dinamakan dengan bahasa Arab liwat. Sejarahnya adalah apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan malahan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka
melakukan sebuah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan ini adalah perbuatan yang sangat mungkar. Di dalam permasalahan, ketika seorang laki-laki mengajak laki-laki lagi berhubungan seksual, ini sebenarnya sudah menyalahi fitrah manusia. Malahan manusia saking parahnya syubhat yang ada pada dirinya, maka mereka malahan lebih rendah dari binatang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad zara'na fi jahannam katsiran minal insi wal jinn. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami isi api neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami dengan hatinya. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak mau mendengar dengannya. Memiliki mata tidak mau melihat. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka adalah orang yang seperti binatang. Balhum adall. Malah mereka lebih sesat. Di dalam LGBT, di mana munculnya yakni pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan. Subhanallah, ayam saja binatang yang ada pada lingkungan kita. Nggak akan pernah laki-laki mendatangi yang jantan yang mendatangi yang jantan. Nggak akan pernah. Betina mendatangi betina. Kalau seandainya jantan mendatangi jantan, akhirnya berkelahi. Itu adalah fitrah, insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang sebagai manusia, fitrah yang Allah tanamkan pada dirinya tertutup juga. Sehingga ada yang berbangga kalau seandainya dia melakukan hubungan dengan sejenis suatu target pencapaian yang tinggi. Perlu diketahui, hubungan sesama jenis barulah ada di masa Nabi Lut alaihi salam dan tidak ada sebelumnya. Nabi Lut alaihi salam sendiri adalah putra dari Haran bin Azar. Nabi Lut adalah putra dari saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah. Artinya, Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping sebagai keponakan, Nabi Lut juga banyak mengambil ilmu dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman bersama Nabi Ibrahim dan berhijrah bersama Ibrahim ke Syam. Adapun Nabi Lut alaihi salam diutus pada kaum Sodom dan beberapa negeri yang ada di sekitarnya. Misi Nabi Lut alaihi salam adalah mendakwai kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Beliau juga mengajarkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang beliau ingatkan keras kepada kaumnya ketika itu mengenai perilaku mereka yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelumnya, keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak pernah punya ketertarikan pada hubungan seksual semacam itu. Barulah datang pada masa Nabi Lut alaihissalam. Perilaku tidak normal semacam itu dilakukan oleh kaum Sodom. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran disebutkan, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Amr bin Dinar menyatakan tentang ayat di atas, maksudnya perzinaan antara sesama lelaki belum ada sebelumnya sampai diperbuat oleh kaum Lut. Jadi lesbi dan gay atau homoseks itu adalah suatu hal yang telah diharamkan. Dan terkhusus adalah liwat atau homoseks yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Ancaman sangat berat. Al-fa'il wal maf'ul
orang yang menjadi objek dan pelaku sama-sama hukumnya. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada kaum Nabi Lut dengan membalikkan tanah mereka. Begitu juga dengan azab bagi orang melakukan melakukan homoseks laki-laki dengan laki-laki, maka hukum syariat adalah dia harus dimusnahkan, ya, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ini adalah orang yang telah terbalik fitrahnya. Ulama telah sepakat bahwasanya liwat atau homoseks itu adalah haram. Karena ini adalah perbuatan yang sangat-sangat keji. Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika ketika Lut mengatakan kepada kaumnya, ya, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah seorang pun dari jagat raya ini melakukannya. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Kalian sungguh telah mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat, tidak kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Malah kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maka ulama, ya, sepakat bahwasanya ini adalah yang diharamkan, mereka mendapatkan uqubat. Kemudian juga apa yang kita sebutkan tadi, tidak ada perbedaan ulama bahwasanya sihaq atau lesbi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, malahan Nabi SAW mengatakan as-sihaqu zinan nisa bainahunna. Yani sihaq, yani lesbi adalah zinanya perempuan antara mereka. Kalau menurut awak itu penyakit bang, soalnya itu bisa terpengaruh lingkungan ya. Misalnya pergaulan yang tidak sehat dan bisa menjadi LGBT. Kalau menurut sendiri, LGBT itu adalah penyakit, bukan bawaan besar lagi. Kalau diceliak-celiak ya, awak menceliak dari anak ketek, pernah awak celiak lo, ada aja sih dari bawaan dari keteknya, kayak anaknya minta boneka dikasih, apalagi laki-laki kan. Nah, itu tuh kan bisa memicu kepada perbuatan LGBT kan. Jadi kayak bencong atau gay itu ada di situlah, didikan dari situlah, dari awalnya lah bisa lihat kan. Gara-gara pergaulannya yang salah, so itu. Kalau bawaan dari kenek enggak mungkin bang. Mungkin gara pengaruh lingkungan sih bang. Pengaruh kawan, bahannya bersosialisasi gitu bang. Lesbi dan gay, yaitu homoseks, itu adalah sesuatu yang telah disepakati ulama adalah sesuatu yang diharamkan. Maka tidak boleh kita membiarkan hal ini ada pada lingkungan kita. Adapun permasalahan yakni yang diistilahkan oleh orang, ada seorang yang menampung, ya, ACDC katanya, laki-laki boleh, perempuan boleh. Ini adalah juga suatu hal yang kemungkaran, ya, kemungkaran, kecenderungan dia kepada laki-laki yang sama-sama laki-laki, ini adalah penyakit yang harus dihilangkan. Penyakit ini kalau seandainya dipelihara, dia akan bisa menular kepada yang lain.
Kalau seandainya kita melihat sejarah orang melakukan mensodomi yang lain, melakukan laki-laki dengan laki-laki. Kalau kita lihat, boleh jadi yang pelaku pertama ini dia memiliki riwayat hidup. Bahwa dia waktu kecil mungkin pernah dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya. Maka muncul pada diri pada saat itu, saya harus melampiaskan juga. Akhirnya turun-temurun dan penyakit ini semakin menyebar. Maka ini orang yang pemangku jabatan hukum. Tidaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin memberikan solusi kepada mereka dan tidak membiarkan mereka berada. Karena ini adalah perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan yang menyelisih fitrah. Adapun permasalahan transgender. Seorang laki-laki dia pengen jadi perempuan. Atau kasusnya adalah qadar Allah dia tercipta dengan memiliki dua kelamin. Maka pendapat ulama dalam permasalahan ini yang pertama, dia akan diberikan kepada kemana kecenderungannya apabila dia memiliki dua jenis kelamin. Ya, laki-laki dan perempuan. Lihat kemana muyulnya kecenderungannya, maka dipelihara yang itu. Adapun orang yang sehat, laki-laki yang sehat, atau laki-laki yang diberikan normal oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu karena pergaulannya dengan LGBT, orang-orang yang mengikut LGBT, sehingga muncul kecenderungannya untuk bertata tutur seperti orang perempuan, lalu dirubah kemaluannya menjadi kemaluan perempuan. Ini adalah perbuatan yang sangat mungkar juga, karena dia merubah dari apa yang Allah ciptakan untuk dirinya. Maka ini tentu adalah haram untuk merubah. Ya, kecuali tadi kita sebutkan ada suatu hal yang darurat, bahwasanya seseorang dia memiliki dua kelamin, maka diambil kecenderungannya lebih tinggi dan menghilangkan yang lainnya. Maka untuk transgender, apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah itu sudah masuk kepada bentuk maksiat, kesengajaan untuk merubah, bukan karena uzur tertentu, karena darurat. Kalau LGBT itu ada penyakit, bagaimana cara mengobatnya? Mengobatinya adalah dengan akidah. Dekatkan dia kepada akidah yang benar. Yang kedua, dekatkan dia kepada sunnah Nabi SAW. Munculkan pada diri mereka dan tumbuhkan pada diri mereka kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah SAW. Saya yakin dengan dua hal ini, ya, yaitu karena Allah, mengikhlaskan diri kita karena Allah, kemudian kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan bisa merubah orang-orang yang sudah jatuh kepada bergelimang LGBT. Insya Allah lambat laun mereka akan bisa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu. Adapun terapi secara psikologi dan kedokteran, maka bisa ditempuh beberapa cara berikut. Yang pertama, menjauhi segala macam yang berkaitan dengan gay atau homoseksual. Misalnya teman, klub, aksesoris, bacaan, dan segalanya. Ini adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membantu. Yang kedua, merenungi bahwa gay masih belum diterima oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Masih ada juga yang merasa jijik dengan gay.
terus menanamkan pikiran bahwa gay adalah penyakit yang harus disembuhkan. Yang ketiga, terapi sugesti. Misalnya mengucapkan dengan suara agak keras di saat sendiri. Saya bukan gay. Gay menjijikan. Saya suka perempuan. Bisa juga dengan menulis di kertas dengan jumlah yang banyak dan berulang. Misalnya 1000 kali. Yang keempat, berusaha melakukan kegiatan dan aktivitas khas laki-laki. Misalnya olahraga karate atau bergabung dengan komunitas kegiatan laki-laki. Yang kelima, terapi hormon. Jika diperlukan dengan bimbingan dokter, bisa dilakukan terapi hormon secara berkala untuk lebih bisa menimbulkan sifat laki-laki. Yang keenam, menjauhi bergaul dengan laki-laki yang menarik hati. Kalau misalnya ada keluarga atau teman dekat tuh palingan mereka awak kecian sih bang, awak bina kalau perbuatannya tuh salah gitu. Awak kecian mah yang batunya bang. Mungkin dari yang pertama dari sosialnya bang, awak lebih mendekati secara fisik, dari tingkah lakunya, kemudian psikologisnya bang. Jadi awak cari tahu kok sampainya bisa seperti itu, mulai dari lingkungan dan lain-lain bang. Ya bisa dibimbing lah, janganlah sampai meneruskan penyakitnya itu kan. Masalahnya itu kan lebih berbahaya lagi daripada pemakai gitu juga kan. Tentu ada loh bang. Apa alasannya LGBT itu tuh awak coba sadarkannya kalau perilakunya itu memang salah. Jadi pada prinsipnya sih cara yang pertama kita lakukan adalah pendekatan secara pribadi. Karena yang secara pribadi itu supaya emosional dari keluarga ataupun teman-teman kita yang terkena penyakit LGBT ini bisa kita sosialisasikan secara baik dan intensif supaya memang generasi-generasi selanjutnya tidak ada yang LGBT begitu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang keanehan, kejanggalan yang ada di tengah masyarakat menyebabkan sikap dari masyarakat menjadi aneh juga dan berlebihan di dalam keanehan. Dia adalah orang-orang yang ditimpa musibah dengan LGBT ini adalah mereka masyarakat. Kalau seandainya mereka-mereka yang kita sebutkan secara umum ada di kalangan kita, di masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pembinaan. Kita tanamkan kepada dia akidah yang benar. Ya, bahwa kalau seandainya seorang ditimpa oleh penyakit itu telah dia berusaha untuk merubah dirinya dengan mengikuti kajian-kajian. Dia harus tegar dengan keimanannya. Itulah yang akan membentenginya daripada perbuatan-perbuatan yang telah berlalu. Ingat, dalam maksiat syaitan sangat punya antusias di dalam memberikan jalan-jalan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada orang yang suka merubah, dia tadinya adalah laki-laki, tahu-taunya jadi perempuan, kemudian dia olah dan dia usahakan berbuat seperti perempuan. Ini adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan yang telah Allah berikan kepadanya. Saya alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi LGBT atau LGBT adalah penyakit yang bisa membahayakan. Saya tidak tahu bagaimana kalau seandainya ini akan tersebar, maka murka Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ya, murka Allah akan datang. Sebagaimana yang telah Allah murkakan kepada kaum Nabi Lut, sehingga dibalikkan tanah mereka terhadap diri mereka. Nah, siapa yang mungkin pergi ke ke Jordania, ya, dan makan dengan laut mati. Ada yang mengatakan itu adalah tempat di mana kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mau mengikuti seruan dari nabinya. Maka janganlah kita mengucilkannya.
Akan tapi kita rangkul, kita arahkan. Bukan kita rangkul lalu kita tidak arahkan, tidak. Ini merasa bahwasanya dia adalah dalam posisi yang benar. Akan tetapi kita merangkulnya untuk kita mendakwahi. Kita jelaskan kepadanya bahwa LGBT itu adalah suatu hal yang haram, ya. Orang-orang yang melakukannya, maka dia adalah pelaku-pelaku yang diharamkan. Maka pada saat itu kita akan jelaskan kepada dia apa hukum dari agama yang akan ditimpa apabila kita mengikuti LGBT itu. Sangat-sangat bisa disembuhkan. Pertama dengan konsep keagamaan mungkin, dan secara spiritualnya, dengan lingkungannya juga bisa mendukung untuk supaya tidak ada terjangkit penyakit LGBT. Dan mungkin salah satu pokoknya adalah keluarga itu sendiri. Kalau LGBT mungkin bisa disembuhkan karena itu kan karena lingkungan, jadi bisa disembuhkan juga dengan lingkungan. Bisa Bang, pasti bisa. Kalau lagi pengertian awak binanyo, awak kecian mayang batu, awak kecian pasti bisa. Merasa bisa. Bisa. Kalau cele bisa. Bisa. Itu kan psikologisnya lah kan. Di lah psikologisnya di terapi atau di masukan psikiater kan bisa rasa. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya ada sebagian orang, tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh ulama yang membolehkan LGBT. Dia menganggap bahwa itu adalah hak azazi manusia. Saya punya hak untuk begini, saya punya hak untuk begini. Tidak, diri Anda bukan hak Anda. Diri Anda adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Anda berlakukan sesuai dengan aturan Allah. Zina adalah haram. Minum khamar adalah haram. Boleh jadi Anda mengatakan hak azazi saya untuk berzina, hak azazi saya untuk minum khamar. Tidak, bukan hak Anda. Tubuh Anda adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda melakukan sesuatu sesuai dengan diatur oleh agama ini. Jadi semuanya tunduk pada syariat. Wallahu a'lam. Menjadi waria itu terdiskriminasi di dalam masyarakat, artinya jadi cemoohan, jadi lirikan yang melecehkan seperti itu. Tapi dengan ketika kita diterima di keluarga, dukungan keluarga itu sangat membantu, karena dengan kita diterima di keluarga, kemudian teman tetangga kita menerima, kemudian teman-temannya saudara kita menerima, ya saudara orang tua menerima, teman-temannya ibuku, teman-temannya bapakku itu kemudian menerima, dan ini kemudian berimbas semakin meluas-luas, akhirnya penerimaan itu menjadi total. Dewasa pun dia nyaman
menyebut sebagai seorang gay, tapi kecilnya selalu dimaskap dengan banci, bencong, wandu. Jarang sekali ketika kecil, kamu gay. Istilah itu belum sangat familiar. Itu ya, itu yang pertama. Terus kedua, masyarakat bisa tahu dan bisa menerima waria, tapi pengakuan belum ada. Perjuangan waria akan lebih mudah dan strategis jika bergabung dalam gerakan LGBT secara umum. Ambil pusing, yang penting aku tidak mengganggu mereka dan mereka nggak mengganggu aku. Aku no comment untuk waria yang suka menyudutkan kita. Kalau untuk keluarga, mereka bisa menerima aku apa adanya. Mereka membiarkan aku seperti air mengalir dengan kehidupan aku sendiri. Asal yang penting aku sebagai waria jangan sampai aku kriminal, melawan hukum ataupun jangan sampai aku melawan hukum. Aku tidak pernah menyalahkan siapapun, aku menjadi seperti ini. Ada alasan karena dari keluarga sendiri saya sendiri. Karena kan ada alasannya itu karena saya kan dilahirkan oleh ibu saya itu laki-laki, bukan perempuan. Cuman saya ini jadi perasaan yang kita bawa ke perempuan gitu ya. Ya kalau dulu memang sih saya kalau kita menjalani terus perempuan itu pengennya pakai itu, pakai ini. Tapi setelah saya usia udah lanjut mungkin berpikir panjang. Ingat kata-kata ibu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang apakah yang saya jalani itu suatu dosa, ataukah aku ini akan selamanya menjadi pendosa karena sebagai waria. Kita benar-benar dibantu oleh para ulama, dan kemudian dengan ulama itu kita membuka hal-hal yang berkaitan dengan waria. LGBT adalah sejelek-jelek perilaku yang menyelisih fitrah manusia. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menetapkan jenis kelaminnya masing-masing. Telah kita dengar penjelasan dari narasumber kita, Buya Muhammad Elfi Syam LCMA. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat menambah keilmuan kita tentang keislaman dan menambah keyakinan kita antara hak dan yang batil. Dan semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di akhir acara pada episode ini, semoga mencerahkan. Saya Fairuz Syaugi mohon undur diri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون